di dalam bahasa Indonesia ya, terjemahan dari Sibghatullah itu banyak tafsir ya. Nah, dalam beberapa tafsir itu ada yang katanya celupkanlah atau masukkanlah. Nah, Celupkan di atau sini benamkan, dalam ya. Zabdatul Tafsir min Fathil Qadir, yaitu Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asifqar, itu artinya masukkanlah diri kalian dan keluarga kalian ke dalam Islam, karena Islam adalah sibghallah dan berpegang Celupan. teguhlah dengannya. Berarti Nah, oke, itu celupan itu bahasa ininya apa? Baptis, betul? maksudkanlah, Iya, masukkan masukkanlah. kemana, Mas? Nah, masukkanlah diri kalian ke dalam agama Allah. Oke, baik. Saya sudah bisa saya tanggapi? Boleh. Oke, baik. Jadi begini, Bang. Secara kaidah bahasa, arti dari sibgoh itu adalah mencelup, betul? Lo, celupkanlah. Celupkanlah. Celupan. Oke, celupkanlah. Bang, baptis tahu nggak artinya apa? Baptis itu kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya tahu nggak apa? Nah, bahasa Indonesia kan apa itu? Mencelupkan. Celupkan. Mencelupkan, sama mencelupkan. Jadi gini, abang jangan mentafsirkan kata celupkanlah itu dalam kata baptis itu celupkanlah. Abang jangan mengartikan sibkoh itu dalam kata baptis, bukan. Celupkanlah di sini adalah memelihara. Nah, Celupkan, memelihara, memasukkan diri kalian ke dalam agama Islam. Memasukkan. Oke, coba dibaca saja, Bang, terjemahannya. Coba dibaca terjemahannya. Oke. Sebentar ya. Silakan. Bentar. Nah. Oh, mana nih? Kita buka dulu. Dicelupkan ke dalam Islam. Oke, silakan. Oke. Nih. Sibga Allah, siapa yang lebih baik, sibgalah diri pada Allah. Hanya kepadanya kami menyembah. Kok bingung sebentar, Bang? Sebentar. Sibgah Allah. Coba bahasain bahasa Indonesia, coba. Bahasakan dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini kan Nah, kita kan bahas tentang disembunyikan tafsir. sama mereka. Enggak. Disembunyikan sama mereka. Coba. Nih, saya bacakan ya di sini ya. Aduh, jangan malu-malu, Bang. Jangan dimatikan ban kamera. Enggak. Saya mau putar kameranya. Oke. Coba, di situ dikatakan Salah. Sorry. Sibghatullah, betul nggak? Tunggu bentar, Bang. Saya hidupin. Oke, Caranya gimana? silakan. Musuh terbesar Islam adalah kejujuran. Gimana nih matiin kemati? Ayo, silakan. Bentar, Bang. Kemati lapnya. Waduh, mati. Alasannya mau pencet tombol lari. Serius. Mau pencet tombol lari, saudara-saudara. Oke. Sudah? Mana nih? Dah. Ya, coba tampilkan. Nah, mana? Ini kamera belakangnya mana nih? Aduh, jangan banyak alasan lah, Bang. Ayo, Sibghatullah nomor Al-Baqarah 138. Jadi kalau dalam Mana, Bang? Katanya mau ditampilkan mana? Ayo tampilkan dulu, tampilkan dulu. Oke. Nah, ini. Nah, di sini. Oke, coba ditempelkan, didekatkan, kemudian coba diterjemahkan kata per kata, ayo. Halal sibgah Allah, siapa yang lebih baik dari Oke, sebentar, Bang. Sibgah Allah, sebentar, Bang. Sibgah Allah, coba bahasa Indonesia itu. Bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Sibgah Allah itu apa? Nah, jadi gini, sibgah Allah. Jangan jadi gini, jangan jadi gini. Terjemahin dulu, Bang. Sibgah Allah, coba terjemahin. Sibgah Allah itu apa terjemahannya? Coba. Sibgah Allah. Tunggu bentar ya. Bingung. Makanya tidak diterjemahkan sama mereka, teman-teman, karena kalau diterjemahkan takut. Coba ayo terjemahin. Oke, di sini. Sibgah Allah apa Bacanya. terjemahannya? Apa terjemahan dari Sibgah Allah? Bacanya,
celupan, oke. Celupan. Nah, Itu dalam ayat baptisan, ini Bang. maksudnya Baptis. adalah agama. Nah, ini Oke, apa Oke. itu celupan Allah itu maksudnya gimana? Apa maksudnya celupan Allah itu? Nah, jadi saya bahas tentang tafsir dari la yadabbaru ayatiyah dari Tafsir. Nah, gini. Sibgah Oke. itu celupan, oke. Celupan. Dan celupan dalam itu ayat ini bahasa, Bang. maksudnya Celupan agama. itu kalau Abang lihat cek bahasa Inggrisnya itu baptis. Baptis itu celupan. Orang Kristen itu kan dicelup, dibaptis itu namanya. Baptis itu kan bukan bahasa Indonesia. Nah, kita kan dalam agama Islam ini kita punya tafsir-tafsir dari beberapa ulama. Oke. Oh, harus Nah, dipelintir dalam tafsir dulu. ini- Oke lah, nggak apa-apa. Harus dipelintir katanya Dari teman-teman. ulama-ulama. Nah, sibgah celupan adalah maksudnya agama. Jadi sibgah majas atau istiarah. Karena celupan agama itu Celupan nampak agama. dalam diri orang-orang Celupan yang agama. bagaimana bentuk celupan agama yang tampak pada pakaian. Gitu. Celupan agama. Oke. Oke, nggak apa-apa. Kita turutin aja lah maunya. Oke, terus. Nah, itu. Gimana maksudnya dicelupin ke agama itu maksudnya gimana? Astagfirullah. Oh, astagfirullah. Jadi gini, arti kata celupan itu Mm-mm. kan arti kata sibkoh itu celupan. Nah, dalam Oke, ayat diterjemahin ini dulu, maksudnya diterjemahin itu Bang. Agama. Sibghatullah, celupan Allah. Lanjut. Terjemahan lainnya. Agama Allah. Agama Nggak ada di situ Allah. agama, nggak baca terjemahannya dulu Bang. Celupan Allah. Terus lanjut. Siapa yang lebih baik sibgahnya daripada Allah? Siapa yang lebih hanya baik kepada- celupannya? daripada Allah? Siapa yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kalimat macam apa itu? Hanya kepadanya kami menyembah. Oke, Jadi gini. kan gini. Siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Betul? Kalimat macam apa itu Bang? Oke. Jadi gini. Ayo silakan. Oke, bentar. Nih. Sebentar Bang, Allah. saya kasih tahu. Abang mau saya kasih tahu nggak seluk beluknya? Mau nggak saya kasih tahu Nah, seluk oke, beluknya? silakan, coba. Nih, saya ajarin. Silakan. Makanya saya ajarin Bang. Gini. Sebenarnya Bang, biar Abang tahu asal usul agama Islam tuh dari mana. Gini Bang, gini. Dulu itu ada orang Yahudi dan Nasrani. Oke. Nah, Muhammad ini dia kan nggak punya agama. Ya kan? Nah, dia ini bikin agama baru. Nah, dia ingin mengambil keuntungan dari perdebatan antara Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi berkata, masuklah kamu agama Yahudi. Orang Nasrani berkata, masuk agama Nasrani. Nah, Muhammad tahu orang Nasrani itu ada baptisan. Tahu dia. Makanya dia bilang, baptisan Allah itu yang terbaik. Tapi dia nggak tahu. Baptisan itu apa? Baptisan Allah. Apa baptisan Allah gimana? Coba jelasin baptisan Allah. Nah, Makanya gini, ada kata-kata yang sangat membingungkan di situ. sini saya Sibgha kasih tahu. Allah, baptisan Allah. Dan siapakah yang lebih baik baptisannya daripada Allah? Nah itu. Betul nggak terjemahannya kalau kita terjemahkan baik-baik seperti itu? Siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Jadi Muhammad ingin membuat yang lebih baik. Itu baptisanmu, baptisan air. Kalau baptisan kami, baptisan Allah. Begitu. Nah, di dalam kekristenan, Bang, itu ada yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Bukan hanya sekedar baptisan air. Maka ketika Yesus berkata, kamu akan dibaptis dengan api. Seperti itu. Ada di dalam kekristenan juga seperti itu, baptisan Roh Kudus. Nah, makanya, Bang, coba ketika Anda menerjemahkan itu kata per kata, itu nanti akan bikin Anda bingung sendiri. Celupan Allah, itu kan kalau diterjemahkan kata per kata, celupan Allah. Siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Gitu nggak kalimatnya? Iya. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya, baptis, katakan, baptisan apa? Baptis apa yang lebih baik baptisnya ketimbang dari Tuhan, dari Allah? Jadi gini Bang, Abang nggak bisa mentafsir
kalimat per kalimat ya. Jadi dalam agama Islam itu Mm-mm. kami itu Al-Quran itu bukan ditafsir oleh orang-orang sembarangan gitu ya. Jadi Al-Quran nggak ada ulama-ulama yang besar bilang semua. Al-Quran perlu ditafsir, Bang. Al-Quran sendiri bilang Al-Quran tuh nggak perlu ditafsir. Al-Quran mengatakan salah. zalikal, Salah. gini Bang, coba Bang ya. Apa artinya ini? Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil mutakin. Apa artinya? Abang bacanya aja salah. Coba artinya aja. Oke. Nggak tahu artinya kan? Zalikal kitabul la raiba fihi. Ya, hudal lil Al-Quran mutakin. Alkitab yang Apa tidak artinya? ada keraguan di dalamnya. Oke, kitab ini tidak ada keraguan padanya, betul? Hmm. Kalau nggak ragu-ragu berarti jelas, betul nggak? Iya jelas. Kalau ragu-ragu Anda tanya sama orang, betul nggak? Betul. Ah, sekarang Anda dapati Quran itu jelas atau Anda perlu tanya sama orang? Nah, gini. Nah, saya jawab pertanyaan Anda. Kenapa perlu penafsiran? Oke. Orang Indonesia itu apakah melek huruf semua? Melek huruf gimana maksudnya? Ngerti bahasa Arab? Oke, baik, saya turuti. Saya Oke. turuti. Saya turuti Ngerti bahasa karena Arab, karena makanya mereka yang perlu ngerti bahasa Arab jadi belajar ke mereka gitu. Tunggu dia, kenapa diterjemahin, kenapa ditafsirkan? Bahasa Arab itu banyak salah huruf aja, salah tasdid aja, salah arti. Ya hurufnya kan di situ nggak berubah, Bang. Kita yang baca yang ini, tapi huruf di tertulis itu kan nggak berubah kan? Iya, kan Oke, jadi jangan mempermasalahkan salah huruf. Orang yang tertulis tetap sama. Gini. Para penafsir tadi Abang sudah mengakui, para penafsir sendiri berbeda pendapat nggak? Oke, para penafsir berbeda pendapat. Artinya terdapat keraguan-raguan antara penafsir yang satu dengan penafsir yang lain, betul? Ah, berarti ayat itu bisa diimani nggak? Tidak ada keraguan padanya. Gimana ya? Berat, saudara-saudara. Intinya gini. Quran itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini klaim dari Al-Quran. Sementara untuk membahas ayat baptis ini, sibghah ini tadi, Anda sudah bilang menurut mufasir ini begini, menurut si fulan begini, menurut ini begini. Beda-beda. Nah, Perbedaan dari itu beberapa adalah indikasi keraguan, yang saya baca, indikasi ketidakpastian. dari beberapa yang saya baca, satu poinnya, sabkah itu adalah agamanya Allah. Kok sibgo jadi agama? Udah dibilang celupan kok. Iya, celupan. Betul bahasa Oke, Indonesia celupan itu bahasa Inggrisnya apa, Bang? Kata Apa bahasa celupan Inggrisnya itu mencelup? Agama. Oke, bahasa Inggrisnya apa mencelup itu? Yang mana gua tahu? Ya baptis, Mencelup. Bang, baptis. Emang? Ya Allah. Gimana sih ini orang ini? Bang, bahkan itu ada di dalam terjemahan Al-Quran yang lain. Nih ya Bang ya. Di dalam terjemahan Al-Quran misalnya nih. Aduh, sorry teman-teman ya, sorry. Nih, Al-Baqarah 138. Saya bukakan Al-Quran yang dalam terjemahan bahasa lain. Itu ada kata baptism ya. Nih. Sebentar Bang ya. Ini Al-Quran yang lama ya teman-teman ya. Kalau Al-Quran yang baru memang itu sudah dihilangkan. Kalau dalam Al-Quran yang lama masih ada. Nih. Mana? Saya kasih contoh nih. Sebentar. Banyak sekali iklannya ini. Oke. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Nih, saya baca Ini lagi ya. akan Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Boleh. Penguasaan saya Profesor Dr. Imad Zahir Hafiz. Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Dia menjelaskan bahwa tafsirnya, hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini artinya berpeganglah pada agama Islam yang merupakan agama Allah. Nah, karena tidak ada agama yang lebih baik dari Islam dan kami benar-benar mengesahkan Allah. Nah, itu maksud dari tujuan ayat tadi tuh gitu.
Nyampe nggak kira-kira? Nggak ada di situ celupannya, di mana dibikin? Astagfirullah. Iya, celupannya kenapa dihilangkan? Nih, lihat nih ya, nih saya putarkan nih. Ini udah ketemu nih terjemahannya nih. Saya balik ya Bang ya. Nih Bang, lihat nih. Kelihatan Bang? Ini terjemahan Piktol, terjemahan Qorai nih. Nih, the baptism of Allah and who baptizes better than Allah. Nah, lihat nih. Baptisan mana yang lebih baik daripada baptisan Allah? Iya Bang. The baptism of Allah, ini terjemahan ini. Ini terjemahan kalian ini. Nih, Al-Baqarah nih, Quran. Quran surat yang kedua ayat 138 nih. Ada terjemahan Ahmed Ali nih. We have taken the coloring of God. Pewarnaan. Ada yang bilang pewarnaan. Ada yang bilang pewarnaan. Nih. Terus Arberi, the baptism. The baptism of God. Nih. And who is there that the baptizes? Nih. Ada tuh, baptis. Lihat nih, terjemahan apa lagi? Arsyad. Nih, banyak terjemahan nih. Nih, Hailil Khan. Nih. Sibgoh, nggak diterjemahin ini. Kata Sibgoh ini kalau diterjemahkan teman-teman, nanti Isam bisa bangkrut. Lihat ya, nih. Hilal. Makanya nggak diterjemahkan. Coba baca Hilal Enkan tuh. Nih Hilal, iya nih Hilal. Sibgoh, our Sibgoh. Nih. Religion dalam kurung Bang. Iya, ini tuh pendapat dia. Nah, berarti itu pendapat si dia juga. Oke, sekarang kita lihat terjemahan yang lain. Ada nggak di sini terjemahannya mengenai baptism? Nih, coba nih dalam terjemahannya ada dua terjemahannya. Qorai, nih Karai, nih the baptism of Allah and who baptizes better than Allah. Tuh, ada kan? Tuh, baptis. Nah, jadi gini. Nih, terus jadi nih terjemahan ya? Sakar nih, Sakir. Nih, the baptism of Allah nih, terjemahan Sakir banyak, Bang. Nih, baptis. Kalian bilang baptis ajaran tapir, baptis ajaran tapir, ternyata Allah ada baptisannya. Aduh. Oke, sekarang gini, Bang. Intinya, kita jangan debat Bang. Intinya, kata baptis itu ada di dalam Al-Quran terjemahan, betul? Enggak, kalau di kan? Al-Quran kami enggak ada. Berat ini, berat ini teman-teman. Tapi gini Bang, ya. Intinya ada terjemahan-terjemahan Al-Quran yang menerjemahkan kata sibgoh itu sebagai kata baptism. Dan itu paling akurat. Kenapa? Karena konteks daripada ayat itu perdebatan orang Islam dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan baptis itu ajaran orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Quran ingin datang bikin baptisan baru, namanya baptisan Allah, tapi bingung. Apa baptisan Allah itu? Nah, gini Bang, gini Bang. Maksud saya, ajaran baptis itu ada di dalam Al-Quran. Yang tidak ada itu ajaran sunat. Setuju nggak Bang? Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa sekarang orang Islam malah mempraktekkan ajaran yang nggak ada di Quran? Contohnya sunat. Sunat tuh nggak ada Bang dalam Quran. Kami sunat itu membersihkan diri. Malah dong ditanya, Bang bukan itu. Di dalam Quran itu nggak ada sunat, betul nggak? Betul. Kenapa kalian malah sunat sementara yang di dalam Al-Quran yang ada itu baptis? Ayo. Saya mau nanya sama kamu, tahu manfaat sunat nggak? Bang, kalau dalam ajaran agama Islam, sunat itu orang Islam itu untuk kebersihan. Nggak ada hubungannya dengan ajaran Abraham. Makanya orang Islam kalau sunat ajarannya untuk kebersihan. Di dalam ajaran agama Yahudi, di dalam kitab Taurat, sunat itu dilakukan pada waktu berumur 8 hari.
pada waktu umur 8 hari, setiap laki-laki yang lahir di tengah-tengah rumahmu harus disunatkan. Itu menurut hukum Yahudi. Nah, Islam datang, dicolong ajaran sunat ini. Makanya sunatnya umur 12 tahun. Ditanya fungsi Emang sunat Islam apa? sunat Fungsi umur sunat 12 untuk tahun bersih-bersih. Aduh, berat. Sunat itu sunnah. Kami itu berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi. Nah, kami pegang teguh kami Al-Quran dan hadis. Iya, maksud saya gini Bang, intinya di dalam Al-Quran tidak ada kata sunat. Tidak ada perintah untuk berkitan. Bahkan orang Islam pun ditanya khitan itu apa, jawabannya khitan itu untuk kebersihan, nggak ada hubungannya dengan Abraham. Nah, yang ada jelas-jelas, yang ada terang-terangan di dalam Quran itu baptis, tapi di dalam terjemahan nggak diterjemahkan, dibiarkan saja gitu, sibgoh. Jadi gini, kamu berkata tentang sunat, kita di Islam nggak diajarkan Al-Quran. Oke, kenapa kami mengambil sunat? Itu kan kami berpegang teguh kepada hadis dan Quran. Iya, Oke. hadis kok Quran. Di Quran nggak ada sunat. Hadis. Iya, makanya saya bilang kitab suci kalian itu sesungguhnya kitab suci hadis karangan Bukhari. Itu tidak sudah hadis dalam Bukhari. Oke, sekarang saya tanya, mana yang lebih kitab yang lebih menjelaskan, Al-Quran atau hadis? Beda, Bang. Ditanya beda. apa? Jawabnya apa, Bang? Bang Kaizan, Bang, beda. perhatikan pertanyaannya. Mana kitab yang lebih menjelaskan, Al-Quran atau hadis? Al-Quran. Al-Quran. Menjelaskan. Di Quran mana? Hadis itu ada. Sebentar, Kamu tahu Bang. hadis nggak? Pelan-pelan, Kamu tahu Bang. hadis nggak? Pelan-pelan, Bang. hadis. Hadis Oke, kamu itu, tahu Bang, hadis. berisi ajaran-ajaran monyet. Nggak percaya. Ajaran monyet. Nggak percaya. Bang, rekam datang ke Badanu, bawa ke Mabes Polri. Di dalam hadis itu ada ajaran monyet. Lu nggak percaya? Mau saya tunjukkan. Saya tunjukkan hadis ajaran itu monyet di dalam semua Quran. perkataan Di dalam hadis. yang dilakukan oleh Nabi. Anda tidak senang kitab yang dari Allah. Anda lebih senang pelajaran yang diambil dari monyet. Loh, nggak percaya dia. Saya turunkan. Saya kasih tahu, ya. Saya kasih tahu sama abang nih ya. Kamu Gimana? tentang sunat tadi. Yesus sunat nggak? Loh, ini nih. Tolong ya, buat laporan ke Mabes Polri. Orang Islam tidak suka kitabullah, tidak suka Al-Quran. Mereka sukanya kitab hadis yang isinya pelajaran dari monyet. Nggak percaya. Ada saya bilang, ada Bang ajaran dari monyet. Nggak percaya. Tuhannya yang Oke, bagus-bagus baik. bilang apa? Baik. Saya putarkan ya Bang ya. Saya putarkan kamera saya. Mereka nggak percaya dalam hadis itu berisi ajaran-ajaran yang berasal dari monyet. Oke, baik. Nih Bang. Mana? Abang bisa lihat? 45 Telah menceritakan nih. pindahin. Oke, nih hadis Bukhari nomor 3560. Ya, nih. Tunggu bentar. saya Telah cari. menceritakan kepada kami Nuaim bin Hamad, telah menceritakan kepada kami Hushaim bin Husain, Amru dan seterusnya. Aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina, lalu monyet-monyet lain merajamnya, melempari dengan batu, dan aku ikut merajamnya bersama mereka. Betul. Coba abang klik saja di Google hadis monyet berzina, itu langsung bermunculan itu banyak sekali tuh. Sudah? Oke, sekarang saya tanya bang, di sini ada dikatakan nggak monyet berzina? Iya. Oke, kapan ijab kabulnya? Sejak kapan monyet menikah? Sejak kapan kalau monyet itu misalnya kawin sama monyet yang lainnya, itu sah itu sebagai ijab kabul? Ayo silakan. Jawab.
Kalian tidak suka kitabullah. Kalian lebih senang kitab yang kayak begini, yang pelajaran dari monyet. Ayo. Tunggu sebentar. Meninggal dunia. Coba Bang baca. Jangan gitu Bang Oke. bacanya. Bang, Jadi, bacanya jangan esensinya no, maksudnya apa? jangan nggak Kamu boleh. bilang kami Bacanya jangan no. Coba bacanya yang jelas. Ayo coba. Telah menceritakan kepada kami apa? Silakan. ya kepada kami Nuaim bin Hamad telah bercerita kepada kami Hashim dan Husain dari Amr bin Maimun. Aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina, lalu monyet-monyet itu dirajamnya. Oke. Lalu sekarang kalau umat muslim kalau ada berzina hukumnya rajam, betul? Kalau ada seorang muslim berzina, menurut hukum Islam hukumnya dirajam, betul? Itu terinspirasi dari mana? Oh, bukan Monyet. dari monyet. Kalian terinspirasi dari monyet. Ini kan hadis. Bang, ini kan hadis. Tadi Anda bilang kita harus mengikuti hadis karena kitabullah tidak lengkap, tidak jelas, betul? Karena orang muslim tidak puas dengan ternyata hukum rajam itu asal usulnya dari monyet dan dia bilang katanya ada monyet berzina. Pertanyaan saya, sejak kapan monyet tuh nikah resmi? Sejak kapan? Namanya ayam, monyet, itu nggak memang begitu hidupnya bebas. Istrinya ganti-ganti, makanya jangan seperti ayam. Cerai, nikah lagi, kawin lagi, istrinya kesana lagi, balik lagi, macam ayam. Nah makanya kalian itu hidupnya persis 11-12. Coba sekarang saya tanya Bang, di dalam agama Islam boleh nggak kawin cerai, kawin istrinya begini, besok kawin sama istrinya itu, besok ceraikan itu, besok ini, boleh nggak dalam Islam kayak gitu? Oke. Sebentar Bang, boleh nggak dalam Islam gitu Bang? Anda ceraikan istri, terus nikah lagi sama ini cerai, ganti-ganti. Boleh nggak seperti itu dalam Islam? Boleh. Cerai. Boleh. Ayam, sekarang saya tanya, ayam boleh nggak? Besok kawin sama ini, besok kawin sama itu, boleh nggak ayam? Ya, sesuai kehidupan ayam lah. Iya, makanya itu. Nah, sekarang Bang, sekarang begini, sebentar Bang. Nah, daripada Bang, di dalam Kristen itu pernikahan itu sangat sakral Bang, nggak boleh main-main. Makanya sebelum nikah itu ada yang namanya pranikah, nggak main-main Bang. Di Kristen itu ada yang namanya Emang Islam nggak ada step-step. pranikah? Bagaimana? Emang Islam nggak ada pranikah? Mana ada? Kalau kata Abdul Somad bilang pernikahan itu ada ijab, ada qabul, sah. Nah, Mana jadi ada sebelum pranikah, ijab dengan ngarang bebas. Bahkan Bang, kalau Abang pergi ke puncak Bogor, udah, istri di rumah, taruh Abang istri di Medan, Abang pergi ke puncak Bogor dalam waktu sebulan, ya kan? Menurut ajaran agama Islam, dengan duit yang kamu miliki, Anda bisa cari istri. Dengan duit yang Anda miliki, saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Dihalalkan bagimu mencari istri-istri dengan duit yang kamu miliki. Jadi abang bisa nikah di puncak Bogor. Nikah 4 hari. Saya berikan kamu mahar 10 juta. Nikah kamu dengan kamu selama 4 hari. Ada itu namanya kawin kontrak. Namanya nikah mut'ah. Indahnya agama Islam. Makanya banyak tuh di puncak Bogor Bang. Orang nikah kontrak. Kawin kontrak, ada filmnya bahkan. Ketinggalan zaman, saudara-saudara. Kamu berbicara kita tentang Kristen tadi ya. Saya ingin tahu. Oke, sebentar gini. Kita kembali ke hadis tadi. Itu. Tadi kan di situ ada monyet-monyet berzina, betul? Pertanyaan saya sama abang. Sejak kapan monyet tuh ada ijab qabul, kok berzina? Meninggal dunia. Ya. Gimana Kenapa abang jelasinnya lebih kepada- senang terinspirasi dari ajaran-ajaran yang bersumber dari monyet? Kenapa?
Ya, Kenapa abang gimana ya? tidak memuaskan dirimu dengan kitab yang diturunkan oleh Allah? Kenapa? Kenapa orang Islam tidak merasa puas dengan Al-Quran sehingga lari ke kitab yang isinya itu tadi? Ada terinspirasi dari monyet. Kamu tahu nggak esensi dari Silakan jelaskan itu kepada tadi? saya. Monyet berzina, silakan. Nah, esensinya, maksudnya kita bukan ambil dari siapa, tapi tujuannya apa? Itu yang diambil. Oke, betul nggak di situ ada monyet berzina? Tujuannya, nah, tujuan dari itu adalah dirajam, oke? Nah, Iya, dirajamnya itu karena ada monyet yang mengambil istri monyet lainnya, betul? hmm, Pertanyaan saya, kapan monyet itu nikah sah resmi? Sehingga, oh monyet ini istrinya ini, monyet itu istrinya ini. Begitu sejak kapan? ya, jikalau kita bisa berbahasa hewan, mungkin mereka ada budayanya, ya kan? Karena kita nggak Ada ngerti bahasa budayanya. mereka. Berat ini saudara-saudara. Nah, Oke. hmm, Hah? karena kita nggak ngerti bahasa hewan, mungkin dalam bahasa hewan dia ngerti. Oke. Jadi hewan pun ijab kabul ya, monyet pun ijab kabul ya. Ya nggak tahu lah, kan itu bahasa mereka. Nah, barangkali ada. Berarti monyet punya KUA, Bang? Itu. Emangnya saya mau nanya kamu, Enggak, sebentar, Bang. Sejak kapan monyet itu gini, Bang, ayam berzina nggak ayam itu? Hmm? Ayam itu bisa dibilang berzina nggak? Ya nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Ya, karena kita nggak tahu Oh, bahasanya. tanya saya. Kecuali kita turun tahu bahasa ayam, baru Gimana? kita tahu. Sama ayam Oke lah, ngerti nggak bahasa baiklah. kita? Oke, baik ya. Oke lah. Gini intinya begini, Bang. Artinya itu terinspirasi dari monyet, betul? Hmm. Oke, artinya orang Islam mereka belajar kepada monyet, betul? Enggak belajar dari Loh, monyet. gimana? Coba dibaca dulu, Bang. Abang baca lagi lah. Yuk, baca lagi, baca lagi. Baca. Baca lagi. Silakan dibaca. Jangan malu-malu, Bang, baca. Oke, sudah. Enggak, dibaca dulu biar orang denger dong. Orang kan belum pada denger. Ayo, baca. Ayo. Ya, intinya itu. Oke, dibaca dulu, dibaca dulu. Intinya pada zaman Aku dahulu, melihat, zaman aku melihat. jahiliyah, oke. Ada monyet yang berzina, kemudian dirajamkan oleh teman-temannya. Ya, Oke. dirajam Dan itu umat muslim meniru itu, betul? dalam terjemahan ini. Oke, umat muslim sekarang meniru itu, betul? Artinya umat muslim terinspirasi dari monyet, betul? Artinya itu ajaran monyet, betul nggak? Itu ajaran monyet, betul nggak? Enggak ajaran monyet. Tuh kan, bukan aja. Terus siapa yang ngajarin? Itu baik. Siapa? Itu Oke, saya benar. tanya. Siapa yang menginspirasi untuk merajam orang yang berzina? Oke, betul. Kita Monyet, kita terima, gimana? betul. Nabi Muhammad waktu itu melihat monyet. Oke. Nah, itu oke. Pelajarannya bagus, diambil. Oke, jadi intinya terinspirasi Kan itu kan dari monyet, perkataan betul? Nabi Muhammad waktu itu. Iya, berarti terinspirasi Melihat dari itu. monyet, betul? Iya, benar. Nah, sudah Iya, nggak diakui. masalah. Kan itu perkataan Nabi. Oke. Perkataan Artinya Nabi. begini, Bang. Artinya Anda menganggap kitabullah itu kurang, lalu Anda mengambil pelajaran dari monyet, betul? Enggak. Noh, gimana sih? Gimana sih? Oke, berarti umat muslim tidak bedain mencukupkan antara dirinya dengan Al-Quran dan kitab Allah, hadis. betul? Bedain Al-Quran dengan hadis. Umat muslim Bedain. percaya kepada hadis nggak? Percaya. Oke. Menurut umat muslim mana yang lengkap, hadis atau Quran? Sama-sama lengkap. Sama-sama lengkap. Mana yang lebih tinggi, Al-Quran atau hadis? Al-Quran. Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada nggak perintah sunat? Dalam Al-Quran. Oke lah, Bang. Oke lah. Bang, gini Bang, gimana kalau Jadi, kita berikan oke. kesempatan Saya mau kepada tanya muslim sama yang kamu lain? dulu. Saya mau Karena tanya sama nanti, kamu. Tolong jawab ya. Tolong jawab satu-satu aja. Tolong jawab. silakan.
Yesus Dia sunat bertanya. Sunat. Yesus itu sunat. Nah. Umur 8 hari Yesus disunat. nggak? Kenapa umat Yang nggak sunat tuh Kristen Muhammad. tidak sunat? Kenapa Yang tidak sunat tuh agama Muhammad. Kristen? Oke, nanti kamu mau klaim Muhammad nggak sunat bebas nanti. Ya karena ada 3 riwayat yang meriwayatkan Muhammad sunat. Saking bingungnya saya Nanti. simpulkan bahwa Muhammad nggak sunat. Nanti saya mau bertanya dulu nanti. Silakan. Nanti saya mau tanya dulu satu-satu dulu. Silakan. Oke. Kamu ngikut Yesus. Oh jelas dong, namanya Kristen itu, inti daripada Kristen itu adalah mengikuti apa yang diajarkan, Oke. yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Itu inti Kristen. Oke. Hmm. Nah, Yesus sunat. Kira-kira saya mau tanya kamu, umat Kristen di Indonesia berapa persen yang sunat? Sedikit, karena Yesus tidak menyuruh orang untuk sunat. Kenapa? Nggak suruh sunat? Iya, di dalam Bible nggak disuruh orang untuk sunat. Yesus tidak pernah memerintahkan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, kalian harus sunat, nggak ada. Sunat itu diperuntukkan untuk keturunan Abraham. Untuk Oke. masuk Berarti ke dalam Yesus keturunan perjanjian. Abraham. Gini, saya kasih Yesus contoh. keturunan Abraham, Ya, bukan Tuhan. aduh, nanti kita bahas ke sana lagi. Mau bahas ke sana lagi, Bang? Mau bahas ke sana lagi? Nah, Di sini sudah sering loh saya bahas, Bang. Yesus itu Tuhan, Muhammad itu Tuhan kalian. Mau saya bahas itu lagi. Siapa bilang Muhammad Tuhan? No, Muhammad itu nabi terakhir dalam agama Islam. aduh. Bang, Tuhan itu bahasa apa, Bang? Tuhan itu bahasa apa? Bahasa apa Tuhan? Kata Tuhan itu bahasa apa? Kosakata apa itu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab Tuhan apa? Bahasa Arab Tuhan aja nggak tahu. Roh. Makanya kamu nggak tahu Roh. Muhammad itu Tuhanmu. Oh, Banyak orang Islam tidak tahu Muhammad itu Tuhan ya karena Tuhan tuh bahasa Indonesia. Nih, saya kasih tunjuk Bang. Nih, terakhir orang Islam, ustadz yang mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam, namanya Tasik Ngaji. Nih Bang ya, saya kasih tunjuk sama Abang videonya. Dengar. Tasik Ngaji nggak kenal kita Tasik Ngaji. Ya, Lu ngambil ustadz. Oke, coba Bang ya, nih saya putar Yusuf PI tahu? Yusuf PI tahu nggak? Yusuf PI tahu ya? Nggak tahu. Daman Al-Mantiki tahu? Nggak tahu. Nggak tahu semua. Nih, saya putarkan satu-satu Bang. Ini pendebat Islam, bahkan dia gurunya para pendebat Islam. Zuma, Rifa, Gus Wafdi, Nandar berguru sama orang ini. Nih pengakuan dia, dengarkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percaya Muhammad itu Rob kalian. Muhammad itu Rob kalian. Nih, yang terakhir nih, dengar nih. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Itu kan kata orang itu. Loh. Tapi dalam kepercayaan saya bukan. Itu orang-orang yang belajar mengkaji Al-Quran, mengkaji bahasa Arab. Anda punya background apa? Yusuf PI saja mengakui Muhammad itu Rob. Mampir ke live-nya Yusuf PI. Tanyakan apakah Muhammad itu Rob. Nih penjelasan Yusuf PI. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya. Nah, itu kan pendapat beliau, Pendapat itu orang-orang Islam yang membidangi agama Islam. Ada yang ngomong, nggak kenal dia, sok pura-pura nggak kenal. Kalau pendapat saya, Nabi Muhammad dia Nabi Allah, Nabi terakhir yang diturunkan oleh Allah. Nabi terakhir. Tuhan kami.
Oke, sebentar Bang. Ya. Sebentar. Muhammad Anda bilang nabi terakhir. Sekarang saya tanya, setelah Muhammad kan sudah meninggal. Akan datang nabi lagi nggak nanti? Oke, gini sepenjelasan. Sebentar Bang, sebentar. Nah, jadi Akan datang nabi nggak nanti? Akan datang lagi seorang nabi nggak? bukan datang, turun, bukan datang. Iya turun lah, berarti datang lah Bang. Oke, akan nanti turun lagi nabi. Namanya siapa Bang? Nabi Isa. Nabi Isa. Berarti siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Isa zamannya dulu. Nabi Isa kan belum mati, kocak. Coba Bang, saya ulangi nih Bang ya, saya ulangi. Ya, jadi gini, Sebentar Bang. saya jelasin kepada Setelah lu. Jadi, Muhammad, apakah akan datang lagi seorang nabi? turun, bukan Oke, datang. akan turun lagi nanti nabi setelah Muhammad? Benar. Oke, berarti setelah Muhammad masih ada nabi lagi? Enggak. Aduh, itu gimana Nabi lagi? Isa, Nabi. Oke, gini. Aduh, berat. Tahu urutan Oke Bang, di bawah dulu. Nanti saya sakit kepala Bang. Bodrek nanti habis ini. Dan tidak bisa tahu. Oke, silakan. Kasih kesempatan. Oke. Silakan. Jadi, sebelum Nabi Muhammad, Nabi siapa? Sebelum Nabi Muhammad banyak nabi menurut agama Islam. Ada Sebelumnya, Isa, sebelum Nabi ada Muhammad, Isa, Nabi ada Yahya, ada Ilyas, ada ke-24. Daud dan lain sebagainya. Nabi 24, Nabi ke-24. Agama Islam. Oke, Siapa? terus Nabi ke-24 siapa? Nabi ke-24 menurut orang Islam tuh Muhammad. Kok Muhammad? Oh, Isa, ya Isa. Nah, Isa Al-Masih. Ya, Isa alaihissalam. Oke. Isa alaihissalam itu tidak mati. Tidak mati. Oke. Berarti masih datang lagi, betul? Nabi Isa Akan itu datang lagi enggak? diangkat oleh Allah. Ya. Akan datang lagi enggak Nabi Isa? Iya datang, tapi Datang kan lagi. duluan Berarti Nabi siapa Isa nabi yang daripada datang Nabi terakhir? Muhammad. Berarti siapa Duluan nabi yang Nabi datang Isa terakhir? daripada Oke, gini. Aduh, Gini, mau berat. kasih tahu. Gini, sama ini dong. Gini. Oke. Berat, saudara. Gini, sama kasih tahu. Sulit Bang. Dengar Bang ya, dengar Bang. Ini, kamu nggak Saya mau kasih nerima, kamu nggak mau perumpamaan Bang. nerima. Saya kasih perumpamaan. Enggak, Allah, nanti, ini kita ikuti narasi agama Islam ya. Kita turutin ini 19.000 loh Bang yang nonton di TikTok Bang. Belum di YouTube Iya. Bang ya. Bang, Mm-mm. setelah Allah mengutus Muhammad, apakah Allah akan mengutus lagi seorang nabi untuk datang ke bumi? Terima kasih. Pray with me. Makasih Kak, pray with me. Setelah Allah mengutus Muhammad sebagai nabi, apakah Allah masih mengutus lagi nanti nabi untuk datang ke dunia ini? Oke, saya jawab dulu. Bang, dijawab Oke, dulu. ini ya. Apakah Allah masih mengutus lagi? Mengutus. Oke, Iya, mengutus lagi. menurunkan Siapa lagi. Tapi namanya? kan sudah menurunkan lagi ya, karena dia. Oke, masih siapa dia namanya bukan nabi yang nabi. akan diutus setelah Muhammad? Enggak, nabi yang diutus setelah Muhammad bukan nabi. Oke, sebentar nih. Muhammad itu sudah masih meninggal. hidup, bukan Sebentar Bang, kita nabi. pakai waktu ya. Kita pakai waktu. Muhammad sudah diutus tahun 700 Masehi. Udah. Oke, setelah taruhlah Isa besok akan datang. Setelah Muhammad meninggal 1500 tahun kemudian datang lagi seorang nabi, namanya Nabi Isa. Berarti Allah mengutus lagi nabi setelah Muhammad meninggal, betul? Bukan mengutus, menurunkan. Berarti nggak diutus. Ya, menurunkan. Oh, berarti besok Isa Menurunkan datang ke bukan bumi. sebagai utusan Allah. Utusan Allah. Utusan Tetapi Allah. kan- Berarti oke, Isa tetapi- diutus Allah nggak? Tetapi Isa duluan daripada Muhammad. Iya, duluan. Tapi habis setelah Muhammad datang lagi Isa, betul? Betul, karena dia masih hidup. Iya, berarti diutus lagi nggak Isa? 2 kali berarti dia diutus, betul? Ya, karena Diutus 2 satu kali. agama Diutus untuk sebelum umat dan Islam, sesudah ya. Muhammad, betul? Oke, berarti Isa diutus sesudah Muhammad juga, betul? Ya. Iya, berarti siapa kalau gitu nabi yang datang untuk terakhir kalinya? Yang terakhir kali diutus kepada umat manusia siapa? Terakhir kali diutus. Ya, Nabi Isa nanti. Nabi Isa untuk memperjelaskan kepada umat Kristiani Berarti siapa yang nabi dibawakan terakhir? Ajaran yang diberikan kepada. Oke, terserah lah itu nanti agama. mau ngapain. Itu kita nggak usah bahas dulu mau ngapainnya. Berarti nabi terakhir siapa? Muhammad. Aduh, Nabi terakhir. Ya, karena Nabi Isa
Nabi terakhir. Berat saudara-saudara. Bang, setelah Nabi Muhammad masih ada Nabi Isa datang. Berarti yang terakhir kali Allah mengutus siapa? Bukan gimana ya? Gimana ya? Berat saudara-saudara. Dia mengutus Nabi Isa ya untuk Untuknya nanti agama- bang, itu bilang untuk membunuh babi, entah apa salah babi ya kan, untuk mematahkan salib dan kemudian untuk membebaskan pajak. Nah intinya yang terakhir kali diutus oleh Allah setelah Muhammad dan setelah itu tidak ada lagi nanti Nabi adalah Isa, betul? Betul. Betul, berarti Nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Muhammad lagi. Iya, kamu gimana ya otak kamu? Kamu Aduh, cuma framing berat bahwasanya ini, berat. jangan kamu itu Oke, apa gitu ya. saya buat umpama bang. Saya buat umpama. Gini, saya Allah nih. Oke, saya utus Jokowi ke Indonesia. Dah. Terus habis itu Jokowi meninggal. Datang kembali kepada saya. Oke. Nah, terus saya utus Prabowo. Terus saya utus lagi Jokowi. 2 kali Jokowi ini saya utus. Setelah itu saya tidak mengutus siapa-siapa lagi. Pertanyaan saya, utusan saya yang terakhir siapa? Oke, gini ya, gini. Sebentar, Beda jawab dulu. konteks. Utusan saya yang terakhir Beda konteks. kepada Bang, Beda pelan-pelan Bang. konteks. Pelan-pelan Bang ya, pelan-pelan. Beda Utusan konteks. saya yang Beda terakhir konteks. kepada bangsa Nggak bisa Indonesia siapa? disamain. Beda konteks. Beda konteks. konteks. Iya dong. Oke, berarti siapa yang diutus untuk terakhir kali ke muka bumi? Terakhir kali ke muka bumi. Oke, Nabi Isa, benar. Nabi Kata kamu, Isa. Nabi Berarti akan siapa turun utusan dari terakhir? langit. Berarti utusan terakhir siapa? Utusan terakhir. Ya Nabi Isa melanjutkan Berarti Muhammad sebagai utusan terakhir hanyalah bohong belaka. Makasih, pray with me. Terima kasih. Salah. Lu gimana? Karena Nabi Isa akan menjelaskan ajaran-ajaran sesat yang dibuat oleh para Paulus. Ya, berarti dia berarti utusan terakhir, betul? Untuk Jangan untuknya dulu, jangan untuknya. Berarti untuknya itu whatever lah ya. Untuknya itu terserah. Sebentar. Masalah dia mau ngapain, mau dia mau nyangkul, mau dia apa terserah. Gini. Pertanyaannya berarti yang diutus untuk terakhir kalinya berarti Isa, betul? Karena dia masih nyambung dengan kan sebelum Nabi Muhammad. Ya, berarti siapa yang Isa terakhir? diutus. Oke, Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Oke. Oke lah Bang. Nanti saya tahu gini Bang, saya tahu mungkin di hadapan 19.600 orang mungkin Abang malu. Tapi nanti Abang Kok belajar malu? lagi ya. Loh, gimana nggak malu Bang? Udah jelas-jelas kayak begitu. Jelas. Kamu itu memframing netizen kamu gimana ya? Kok framing sih Bang? Itu nggak framing Bang. Kok framing bagaimana? Framingnya di mana? Gini ya. Framingnya logika di kamu mana, tuh- Bang? Beda. Logika kamu itu menyesatkan. Kok menyesatkan? Iya. Sebentar, YouTube saya ternyata layarnya kecil teman-teman. Ada 5.600 orang di YouTube. Sebentar, saya besarkan dulu layar YouTube saya. Silakan Bang, berbicara. Oke. Kamu Yahudi itu apa bagi kamu? Bagi umat Kristen, kenapa umat-umat Kristen di Indonesia ini selalu mengagung-agungkan Yahudi? Kok hilang? Gimana Bang? Kenapa umat Kristen Indonesia itu mengagung-agungkan Yahudi di Israel? Nggak mengagung-agungkan Yahudi Bang. Nggak benar itu. Tidak benar kami Kenapa nggak mengagung-agungkan benar? Coba Yahudi. lihat aja. Kami mengagung-agungkan Yesus Bang. Bukan mengagung-agungkan orang Yahudi. Tapi Bang, coba yang lihat. mengagungkan orang Bani Israel itu Allah Bang. Mau saya tunjuk ayatnya di dalam. Jawab dulu. Nanti, Dia jawab tidak. dulu. Selesai Bang. dulu. Oke. Bang, mau saya Coba kasih lihat tahu nggak? dia apa. Sebentar. Kamu lihat nggak? Oke. Gini. Saya dulu. Masa kamu terus Mengagung-agungkan. dari tadi? Kan sudah saya jawab Bang, kami tidak mengagung-agung. Oke. Ngapain Bang?
Kan kamu, yang lainnya di Indonesia Mana hampir nggak ada? 85, Nekat yang 89%. nyata. Kamu Nggak ada lihat bang, nggak apa? ada. Tapi bangsa Israel itu, kelebihan mereka itu hanya satu. Bangsa Israel itu diberikan kepada mereka hukum dan ketetapan. Karena hukum Taurat itu tidak diberikan kepada orang Yunani. Hukum Taurat tidak diberikan kepada orang kita, Indonesia. Hukum Taurat tidak diberikan kepada bangsa manapun. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Tertulis di mana? Tertulis dalam kitab Mazmur. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Dan itu dikonfirmasi oleh Quranmu. Quranmu Kamu nanya memberitahu bahwa Oke. sebenarnya abang percaya nggak dengan ayat itu? Percaya nggak? Yang kamu kata tadi. Iya, bahwa hukum dan ketetapan-ketetapan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, tidak diberikan kepada bangsa lain. Lalu dari bangsa Israel itulah hukum-hukum diberitakan kepada bangsa lain. Contoh, misalnya contoh, bangsa-bangsa lain mereka meminta kepada pohon-pohon besar, kepada batu-batu besar, kepada arwah-arwah leluhur. Itu dibuktikan dari peninggalan-peninggalan purba setiap bangsa-bangsa. Bang, di Lampung itu ada sebuah peninggalan purba, zaman purba, berupa menhir dan dolmen. Tahu nggak menhir dan dolmen itu apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Dulu waktu kelas 1 SMP tidur di sekolah. Dengar, dengar bang, saya kasih tahu. Sebentar bang. Menhir dan dolmen itu adalah sebuah meja besar dan sebuah patung besar. Di mana dulu nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita, mereka biasa seperti itu. Mereka mempersembahkan sesaji, ya, mereka mempersembahkan persembahan-persembahan mereka kepada batu-batu atau kepada pohon-pohon atau kepada arwah-arwah leluhur. Nah, bangsa-bangsa lain hidup dalam kegelapan. Yang mengenal hukum Tuhan itu hanya bangsa Israel. Makanya setelah datang Yesus, pemberitaan tentang kebenaran itu diberitakan kepada bangsa lain. Orang Arab juga termasuk begitu bang. Mereka penyembah berhala. Setuju nggak dengan Anda? Setuju nggak? Sebelum adanya Nabi Muhammad kan emang penyembah Iya, berhala, makanya orang betul jahil. kata Bible. Bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa non-Israel itu hidup dalam kegelapan. Mereka tidak kenal hukum Tuhan. Wah, jahil. Iya, benar. dan Orang itu jahil. dibenarkan oleh Al-Quran. Nah, masalahnya sekarang, kenapa kalian malah nyembah Tuhan orang Arab? Bang, Saya tanya, Allah kenapa kamu menyembah? Allah itu Tuhannya Bani Quraisy, betul? Dan kalian mengikuti Tuhannya Bani Quraisy. Sedangkan dalam Al-Quran, Tuhan yang benar itu Tuhan yang dipercayai Bani Israel. Betul nggak? Enggak. Nah, nggak betul. Baik, saya kasih gambarnya. Tapi ini sebenarnya tema kita hari besok. Mau tanya kamu, nanti saya Sebentar tanya bang, dulu. sedikit Saya mau bang, tanya sedikit, kamu. sedikit nih. Saya punya satu gambar nih. Nih, ini tema kita besok, tapi dia sudah menjawab ini. Ini masih tema kita besok ya. Makanya pantengin terus dong Edis TV ya. Pantengin, jangan lupa follow. Biar kalian info-info terbaru nih ya. Quran berkata, tidak ada Tuhan selain daripada yang dipercayai Bani Israel. Sedangkan Islam berkata, mari beriman kepada Tuhannya orang Quraisy. Oke. Saya mau tanya kamu dulu. Oke. Nggak, ini dulu nih. Tidak ada Tuhan yang dipercayai oleh selain daripada Bani Israel. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Oh. Lalu kenapa Anda nekat mempercayai Tuhan Bani Arab? Allah. Lah, gimana Anda ini? Oke, mau saya kasih tahu ayatnya. Bahwa Bani Israel itu dilebihkan daripada segala bangsa. Saya tunjuk. Oke, Ini banyak kenapa? muslim nggak tahu. Saya tahu gini. Banyak muslim tidak tahu. Sebentar bang, biar saya tunjuk ayat-ayatnya. Muslim kan kalau baca Quran nggak dibaca artinya. Umat Yahudi itu adalah umat yang disayang oleh Allah. Tapi Kenapa sekarang malah kalian benci? Iya, kenapa sekarang malah kalian benci? Ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi sebelumnya. Mereka itu mengingkari Musa. Sebentar. Mengingkari Isa. Baik, sebentar ya. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya
di mana di dalam Al-Quran Bani Israel itu dilebihkan daripada segala bangsa. Misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-122. Saya bacakan ya Bang ya, saya bacakan. Ini banyak sekali ayatnya ini. Tapi orang Islam malah membenci. Nah, sebentar. Kita Kami kasih nggak benci tunjuk. orang Israel, kami bencinya Yahudi. Apanya? Lu Orang Yahudi itu. apanya? Iya. Ya baik, sebentar. Bukan Saya tampilkan dulu Bang ya. Saya tampilkan. Kelihatan Bang? Coba baca Bang. Mana? Wahai Bani Israel, coba. Coba baca. Ingatlah nikmatku telah berikan kepadamu dan aku telah melebihi. Iya benar. Melebihkan kamu dari segala Benar. bangsa, betul? Betul. Betul nggak? Apa? Betul. Berarti bangsa apa yang dilebihkan dari bangsa-bangsa lainnya? Oke, gini. Ah, udah Memang. meninggal ya kan? Allah. Bang, Nah, coba baca memberikan dulu ini. Anda beriman nggak kepada Al-Quran? Anda Bani beriman Israel. kepada Quran nggak? Sebentar Bang. Anda beriman kepada Quran nggak? Benar, beriman Oke, kepada Al-Quran. betul nggak bahwasanya Allah berkata bahwa Bani Israel dilebihkan dari semua umat yang ada di muka bumi, betul? Benar, benar. Oke, coba abang yang baca dulu, biar umat Muslim pada sadar. Coba, wahai Bani Israel, Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatmu akan Nikmatku. yang telah Yang telah nikmatku aku berikan aku kepadamu. berikan kepadamu dan sesungguhnya aku telah melebihkan kepadamu daripada umat-umat di alam ini pada Iya. masa itu. Wah, ditambahin masa pada masa itu. itu. Inilah saya bilang, mereka ini jago mengedit Al-Quran. Ditambah-tambahin pada masa itu. Ay, memang kalian orang Islam kerjanya merubah-rubah Al-Quran. Al-Quran turunnya kapan? Oh, Pada dirubah-rubah. masa sebelum beliau Oke, saya tunjukkan lagi. Saya tunjukkan lagi ayat nih di dalam surat Yunus. Nih, saya bacakan nih ya. Nih, saya akan tunjukkan. Tidak ada Tuhan. Sebentar Ayat nih. berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Saya tunjukkan. Sebentar. Sabar ya. Sabar. Saya tunjukkan di dalam Quran surat Yunus ayat yang 90. Coba Abang bacakan. Surat Yunus ayat 90. Ini backgroundnya besok kita bahas teman-teman ya. Makanya teman-teman pantengin terus channel ini. Ya ini. Quran berkata tidak ada Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel. Ini menurut Quran. Oke, saya baca. Dan orang Islam nggak percaya. kami- Mereka percayanya Tuhan yang dipercaya bangsa Arab. Oke, Oke. gini. Saya bacain. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, Laut Merah ya. Oke, Laut Merah itu. Lalu Bentar, Firaun nih. dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Firaun hampir mati tenggelam. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercaya oleh Bani Israel dan aku termasuk Tidak orang-orang ada Muslim. Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel. Oke. Oke. yang Jadi berserah menurut diri ayat kepadanya. ini- Oke, gini. Sebentar, menurut ayat ini Firaun sendiri berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Ditambahin kepada Allah. Ini orang Islam. Ditambahin Oke, gini. kepada Allah Tuhannya Arab. Jadi gini. Sebentar Bang, Kamu apa tahu kata nggak? Yesus? Sebentar Bang, ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, apa kata Yesus? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan, kebenaran itu datang dari tengah-tengah kaum Yehuda, yaitu Yesus. Sekarang kalian cari keselamatan dari orang Arab. Jadi gini. Oh, nekat yangnya. Kita bahas ini dulu nanti Bang, Arab orang apa? ini sehubungan gini, karena ini udah larut malam Bang. Iya, Saya... nanti satu ini. Oke, silakan. Oke, pada masa itu ya, pada masa itu kenapa Allah itu memberikan segalanya kepada Bani Israel? Ya, Dia turunkan kepada Bani Israel semua nikmat, ya. Kemudian segala apa yang terbaik untuk Bani Israel, tetapi pada saat itu Bani Israel apa? Mengingkari Nabi Musa. Sudah. Hmm. Oke, sekarang pertanyaan saya, berarti hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan itu diberikan dengan perantaraan bangsa mana?
gini. Al-Quran Jangan itu gini. menyebutkan Lewat dari perantaraan bangsa mana? Makanya tadi di dalam kitab Mazmur, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa manapun, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi bangsa-bangsa manapun tuh nggak kenal hukum Tuhan itu. Seperti tidak boleh bergaul antara lelaki dengan lelaki, nggak boleh. Tidak boleh menggauli hewan, nggak boleh. Itu hukum-hukum itu diberikan lewat kepada bangsa Yahudi. Orang bangsa lain nggak kenal itu. Tapi setelah Yesus datang, hukum-hukum itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Makanya bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan telah melihat terangnya yang ajaib. Tuh, terang bukan datang dari Arab, Bang. Jadi gini. Ini Anda malah membawa terang yang dari Arab. Akhirnya Anda cium-cium batu. Kok menurut saya, menurut Al-Quran, Kami